Pemirsa, jika Spanyol, Argentina, dan Prancis kita masukkan ke dalam level 1 negara dengan kemampuan sepak bola, maka Australia, Jepang, dan Korea Selatan bisa dikatakan berada di level kedua. Negara Australia dengan peringkat ke-25 FIFA inilah yang besok malam akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Ya, bisakah kita yang berada di level ketiga menaklukkan Australia? Dalam laga tandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini. Akankah tim Sintayong mampu menghadirkan kejutan dalam laga kandang melawan Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung mantan pelatih timnas U23, ada Coach Aji Santoso, dan juga pengamat sepak bola Bung Kesit Budi Handoyo. Ini kita bilangnya salam olahraga nih. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, kita mulai dengan Bung Kesit. Bung Kesit, bagaimana Anda melihat kemampuan timnas kita yang sekarang ini? Kemarin berhasil menahan imbang Arab Saudi dan sekarang akan menghadapi Australia yang berada di urutan ke-25. Iya, secara kemampuan pastinya ada peningkatan. Ya. Hasil imbang yang diraih oleh Indonesia di Saudi Arabia itu merupakan satu hasil yang menurut saya sangat-sangat positif. Ya. Melawan Saudi Arabia, di kandang Saudi Arabia bukan pekerjaan gampang untuk bisa meraup poin. Apalagi kalau kita lihat pengalaman pemain-pemain Saudi Arabia, kemudian ranking mereka yang juga lebih bagus dari Indonesia. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kemudian Indonesia ketika hanya mampu bermain imbang, itu sudah kita anggap sebagai sebuah kemenangan. Ya, karena diraih di kandang lawan. Secara permainan Indonesia it's okay, sudah bagus. Apalagi kalau kita lihat komposisi dari timnas kemarin pada saat menghadapi Saudi Arabia, 9 itu kan pemain diaspora. Duanya Rizky Ridho dengan Witan Sulaiman yang asli pemain Indonesia lokal gitu ya. Artinya suka tidak suka memang pemain-pemain yang tergabung di timnas ya, pemain-pemain diaspora itu memang telah mengangkat performa tim nasional Indonesia. Oke, kita menuju ke Coach Aji dulu. Kita bicara soal mentalitas dari para pemain ya. Coach Aji, ini bagaimana dan seberapa signifikan ya mentalitas ini bisa mempengaruhi pertandingan pada Selasa besok? Karena kita tahu kemarin timnas Indonesia melawan Arab Saudi bisa imbang, sementara Australia kemarin ketika dengan Bahrain ini kalah 0-1. Gimana ini soal mentalitas? Iya betul, jadi pertandingan pertama melawan Arab Saudi kemarin ketika away bisa mendapatkan poin 1 ini merupakan salah satu modal yang sangat berharga buat Indonesia dalam menghadapi Australia pertandingan besok. Tentunya pemain-pemain kita memiliki mental yang bagus karena itu tadi pertandingan away bisa mencuri poin di mana memang seperti ranking kita dengan Arab Saudi pun juga di bawahnya Arab Saudi, tetapi dengan pemainnya yang bagus, pemainnya yang kompak, fighting spirit yang pantang menyerah, akhirnya tim kita bisa menahan Arab Saudi. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Bung Kesit, kita draw di sana aja seperti menang karena memang kita tahu Arab Saudi tim yang bagus. Nah, dengan hasil seri di Arab Saudi ini tentunya akan berdampak kepada kualitas mental, peningkatan mental pemain ketika menghadapi Australia besok. Mudah-mudahan di dalam pertandingan besok pemain bisa tampil bagus karena kita butuh poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tetapi perlu diingat bahwa kebangkitan Australia harus kita antisipasi karena Australia telah kehilangan poin main di kandang. Tentunya ini akan menjadi motivasi buat pelatih dan seluruh pemain untuk bisa mengalahkan tim Indonesia di GBK. Tetapi kembali lagi saya rasa mental pemain-pemain kita sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Australia besok. Seperti itu, Mbak. Baik, kita ke Bung Kesit. Bung Kesit, kalau kita lihat lini per lini, Anda melihatnya seperti apa kekuatan kita dibandingkan dengan kekuatan Australia saat ini? Iya, jujur saja kalau bicara lini per lini, Australia tetap lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia ya. Walaupun tadi saya katakan Indonesia saat ini sudah diperkuat oleh 9 pemain diaspora ya. Tapi jangan lupa, Australia ini juga para pemainnya adalah pemain-pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Sebut saja dari penjaga gawang. Ada penjaga gawang yang bermain di AS Roma Ryan Matthew. Kemudian ada pemain belakang juga ya, Alessandro Circati itu main di Parma. Ya, ada juga yang berkiprah di Sheffield United ya. Ada juga yang berkiprah di Portsmouth, dan jangan lupa mereka juga punya striker muda Iran Kunda, itu usianya masih 18 tahun. Kemarin sempat diturunkan ketika Australia harus tampil 10 pemain karena si Yengi di kartu merah. Ya, Iran Kunda ini juga pemain muda yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Tapi yang Bayern Munchen yang kedua ya, yang B-nya, bukan Bayern Munchen utama. Tapi apapun bahwa secara kualitas individu para pemain Australia, mereka adalah pemain-pemain yang berpengalaman. Mereka merumput di klub-klub Inggris,
Skotlandia, Jerman dan juga Italia. Baik, artinya secara jam terbang cukup baik. Tapi kalau kita lihat misalnya kekuatan kiper kita yang dapat pujian dari FIFA kemarin saat melawan Arab Saudi, Anda melihatnya seperti apa dan kekuatan tim penyerang kita? Kehadiran Martin Paes, saya pikir ini merupakan berkah buat Indonesia ya. Kita lihat kemarin bagaimana dia tampil begitu apik, dia tampil begitu percaya diri, mampu menggagalkan penalti Arab Saudi dan beberapa penyelamatan lainnya. Saya pikir dia memang pantas kalau kemudian sekarang menjadi kiper nomor 1 Indonesia, menyingkirkan dalam tanda kutip Hernando Ari ya. Tapi kita juga bangga lah punya Hernando Ari, secara kualitas juga pengalamannya juga sangat bagus. Kita juga punya Jay Itzes ya di belakang. Dia juga bermain di Venezia di Liga Italia. Artinya kalau mau disandingkan dengan Alessandro Cirtati, samalah Indonesia juga punya pemain yang merumput di Liga Italia. Kita juga punya pemain yang merumput di Liga Inggris. Ada Nathan ya, kemudian juga ada Orat Mangun yang juga tampil begitu memukau. Kita punya Ivar Jenner, kita punya Justin Hapner ya yang bermain di Wolverhampton. Mudah-mudahan Justin Hapner sudah bisa fit untuk tampil di pertandingan melawan Australia setelah kemarin absen karena akumulasi. Oke, Bung Kesit, tapi sebelum kita bicara lebih jauh soal komposisi pemain dan kekuatannya ini seperti apa ya. Tapi kalau kita lihat, kita mau menuju ke Coach Aji terlebih dahulu ya. Coach Aji, ini bagaimana pengaruhnya terhadap mentalitas? Kita fokus dulu soal mentalitas ya. Dari Australia, meskipun secara kekuatan teknis tim pemain dari Australia ini cukup kuat sekali. Tapi kan kemarin dengan Bahrain ini kalah 0-1. Iya. Pengaruhnya bagaimana? Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kekalahan Australia dengan Bahrain main di Australia kemarin tentunya ini akan menjadi motivasi tim Australia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena kalau Australia sampai kalah lagi tentunya akan sedikit berat buat Australia karena mengalami 2 kekalahan dalam pertandingan 2 terakhir ya. Jadi menurut saya yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kebangkitan mentalitas, kebangkitan permainan dari Australia ini. Karena mau tidak mau saya sangat yakin kemungkinan besar Australia juga kepingin mengalahkan Indonesia karena untuk menebus kekalahan yang dialami ketika melawan Bahrain. Nah untuk itu pemain-pemain kita tentunya Coach Sintayong sudah sangat paham lah apa yang harus dilakukan untuk pertandingan melawan Australia. Tetapi tidak perlu khawatir berlebihan karena jangan lupa bahwa timnas kita sekarang ini diperkuat dengan 9 pemain diaspora itu memang memiliki kualitas yang bisa dikatakan berimbang-imbang sama Australia. Jujur kemarin saya justru sempat melihat ketika pertandingan Australia melawan Bahrain, saya kira Indonesia juga nggak beda jauh dengan Australia. Justru kalau dari kualitas individu, pemain-pemain kita justru sedikit di atas mereka. Memang Australia lebih mengedepankan kolektivitas tim. Jadi menurut saya yang harus kita antisipasi adalah kebangkitan dari tim Australia. Oke, baik Coach Aji, dengan kondisi psikologis antara Indonesia dan juga Australia seperti itu, lantas akankah Indonesia ini bermain menyerang atau bertahan pada hari Selasa besok? Jawabannya nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.